potensi e-commerce ini masih bisa terus ditingkatkan gitu ya. Dan juga pasarnya juga bukan ece-ece nih. Indonesia akan menjadi negara yang kalau kita lihat angka-angka prediksinya itu menjadi nomor 1 di Asia Tenggara gitu. Sekitar 3.000 miliar 3.000 triliun di 2025 dan mencapai 5.000 triliun di 2030 gitu. Semuanya, apa kabar? Selamat datang di podcast Ngeteh. Sambil ngobrol-ngobrol, sambil bincang-bincang, memang paling enak sambil ngeteh ya. Tapi ngeteh kali ini adalah kita akan ngomongin soal masalah teknologi. Percaya nggak sih kalau ngobrolin soal masalah teknologi ini sekarang adalah sesuatu yang paling update. Kalau kita nggak update, nggak catch up tentang teknologi terbaru tuh kayak kurang aja tune in gitu dalam obrolan. Nah, makanya hari ini Maria Katarina hadir untuk Anda semua dalam podcast Ngeteh. Kita akan bicarain sesuatu yang sangat-sangat up to date saat ini, khususnya industri teknologi di era Society 5.0. Nggak sendirian dong, namanya juga ngobrol ya, pasti harus ada teman ngobrolnya. Nah, hari ini Maria bersama dengan Heru Sutadi, Direktur Eksekutif ICT Institute dan Pengamat Ekonomi Digital. Halo Mas Heru, apa kabar? Halo Mbak Maria, sehat? Sehat juga ya? Harus dong, semuanya sehat. Nah, kita sekarang ngomongin soal masalah teknologi nih Mas Heru. Seperti biasa, ini mah part dirimu lah. Kamu jagonya lah ya soal kayak gini-gini. Tapi aku mau tanya deh, ada perubahan nggak kamu dulu dan sekarang? Misalnya kayak aku nih, kalau aku sekarang udah kayak lebih convert tuh belanjanya online gitu. Karena aku udah bener-bener gadgetan banget. Kadang udah males untuk datang ke offline store karena udah saking, ya lebih nyamannya di situ, lebih comfortable-nya di situ gitu. Kamu ada perubahan nggak sih? Apalagi setelah masa pandemi? Ya, sejak kita mengenal pengantaran makanan online gitu ya, kemudian juga e-commerce, ya semua kebanyakan transaksi itu dilakukan secara online lewat gadget ya, karena kan mudah gitu ya. Jadi kalau kita butuh sesuatu yang mungkin ada keran kita rusak, kemudian juga butuh lem kita bisa memesan secara online dengan cepat sampai ke rumah gitu ya. Ini mungkin juga banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Apalagi kemarin juga ketika masa pandemi kita nggak bisa kemana-mana, di rumah aja mau nggak mau, ini kesempatan kita juga, kita bisa berjualan dan juga berbelanja sekaligus. Itu dia, emang kadang praktis tapi jadi ujung-ujungnya bikin kita jadi mager ya. Tapi semuanya bisa terfasilitasi gitu, dari tempat tidur bisa akses apapun. Nah, itulah namanya teknologi ya. Nah, sekarang kita ngomongin soal gimana sih sebenarnya era ekonomi digital pasca pandemi. Apakah kemudian memang cukup melejit? Karena kalau di masa pandemi udah nggak ada lawan deh, karena memang semuanya juga kita nggak bisa ketemu orang banyak. Dan akses teknologi itu memang sangat dibutuhkan. Bahkan orang yang tadinya mungkin nggak terlalu gadget freak atau nggak terlalu pakai gitu ya, jadi pakai. Sosial media juga banjirnya luar biasa. Seperti apa sih Mas Heru? Jadi ketika masa pandemi itu, ya ketika kita nggak bisa bergerak, dibatasi untuk bertemu orang, mau tidak mau kan semua hal yang berbau online ini kita lakukan, kita jalankan gitu ya. Sekolah secara daring, kemudian juga bekerja dari rumah gitu ya. Termasuk kita berjualan dan membeli sesuatu juga dari rumah gitu. Sehingga memang pada saat itu kalau kita lihat e-commerce yang tetap tumbuh ini, karena jumlah pengguna internet kita tumbuh, ekonomi kita kembali normal lagi, dan ada banyak perbaikan-perbaikan dan tawaran-tawaran menarik yang diberikan oleh e-commerce sekarang ini. Karena sekarang sudah masuk ke dalam needs ya, kebutuhan ya. Sejauh mana sih perannya ini e-commerce, kemudian teknologi ini cukup support kondisi perekonomian? Ada sebuah buku Don Tapscott ya yang berjudul Digital Economy, bahwa ini sejak awal 2000 itu ekonomi dunia ini berubah dari ekonomi yang industri ya, digerakkan oleh baja, kemudian juga pabrik, jalan raya, kita berubah menjadi apa yang kita sebut dengan ekonomi digital yang digerakkan oleh gadget, oleh internet gitu ya, oleh silikon gitu kan. Sehingga perubahan ini memang banyak diadopsi oleh banyak negara gitu ya, karena ini ekonomi baru yang memang akan memberikan sesuatu hal yang mungkin berbeda dari sebelumnya. Banyak orang menyebutnya kemudian disrupsi gitu ya. Tapi betapapun ya memang perkembangan ekonomi digital ini itu mudah diterapkan, kemudian juga banyak yang bisa berpartisipasi. Katakanlah banyak yang menyebutnya juga, kalau saya melihat bahwa ini ekonomi kerakyatan gitu. Yang dulu kita pikirkan itu nggak mungkin ada ekonomi kerakyatan, tapi ini terjadi. Di mana kalau misalnya sebelum kita bicara e-commerce gitu ya, ekonomi digital, kita mau jualan di satu mall,
sewa mallnya berapa tiap bulan, kemudian juga pajaknya apa gitu ya, agak repot lah ya. Tapi sekarang tiap individu kita ini bisa menjadi pengusaha gitu ya, bisa menjadi bisa berjualan macam-macam gitu, nggak perlu kita harus sewa di mall, nggak perlu mungkin punya pabrik apalagi yang biasa sekarang bisa sebagai ini ada menjualkan produk orang kan juga bisa dilakukan. Reseller ya, itu yang banyak dilakukan juga. Sehingga memang ini memberikan peluang bagi masyarakat gitu ya untuk bagaimana bisa memanfaatkan perkembangan ekonomi digital ini bagi kemajuan setidaknya ekonomi keluarga ini. Kalau kita nggak usah bicara ekonomi negara, tapi ekonomi keluarga dari ekonomi keluarga ini kemudian ya kalau kita lihat memang ini berkontribusi terhadap PDB kita itu cukup tinggi 6% gitu, walaupun angkanya masih jauh dari harapan. Karena kalau misalnya kita lihat prediksi Google masuk segala macam, angkanya kan cukup tinggi ya, 135 miliar dolar di 2025 gitu. Sehingga kalau sekarang baru 82 sampai 85, ini itu udah bagus masih besar. Paksanya masih besar Indonesia besar, gitu. Walaupun memang ada beberapa kendala yang mungkin perlu kita perbaiki juga atau kita koreksi gitu ya. Tapi betapapun kalau kita lihat memang pasar e-commerce kita ini cukup besar. Orang Indonesia ini ternyata senang berbelanja, senang berjualan, pengguna internetnya besar gitu ya. Dan ada sesuatu yang baru nih mereka tertarik gitu. Kemarin bisa kita bicara live shopping gitu ya. Live shopping, semua artis live shopping gitu ya. Ini kan memberikan satu pengalaman baru bagi kita yang jualan, mungkin termasuk yang beli gitu ya. Oh ini ada sesuatu yang mungkin dulu kita ke mall, kita ke ITC gitu ya, penawar apa gitu ya, kemudian melihat sepatunya langsung. Nah ini secara online ternyata bisa kita lakukan juga gitu. Nah, ini yang membuat kalau saya melihat bahwa potensi e-commerce ini masih bisa terus ditingkatkan gitu ya, dan juga pasarnya juga bukan ece-ece nih. Indonesia akan menjadi negara yang kalau kita lihat angka-angka prediksinya itu menjadi nomor 1 di Asia Tenggara, sekitar 3.000 miliar, 3.000 triliun di 2025 dan mencapai 5.000 triliun di 2030. Gitu. Konsepnya mau belanja juga tetap sih ya Mas Heru, tapi mungkin experience yang dihadirkan gitu ya kalau kita berbelanja secara daring tuh emang berbeda sih gitu. Dan aku tuh termasuk yang convert juga sebenarnya kalau misalnya berbelanja secara daring. Nah terlepas dari semua pencapaian yang didapatkan khususnya dari industri teknologi maupun juga e-commerce kan ada badainya juga nih sedikit banyak ya. Kita tahu tech winter dan ini nggak terjadi di Indonesia, which is ada beberapa negara juga mengalami hal yang sama begitu ya. Ya ada banyak adjustment lah yang dilakukan oleh perusahaan. Tapi dilihat dari sisi fenomenanya seperti apa sih Mas Heru, artinya adalah penyebabnya apa sih gitu kan? Karena sebenarnya kalau secara engine kan mereka cukup kuat ya. Secara fondasi juga sebenarnya cukup kuat, apalagi sudah ada transformasi activity masyarakat yang kemudian juga jauh lebih nyaman gitu misalnya dengan berselancar di dunia maya atau belanja daring. Gimana tuh Mas Heru? Nah memang kalau kita lihat data-data itu sejak 2022 Maret dan kemudian Juni memang ada penurunan dalam hal investasi gitu ya di seluruh dunia. Karena memang investor-investor sebelumnya yang mungkin chip in gitu ya. Ini usia udah lama nih, udah 5 tahun, 7 tahun, sehingga memang mereka menganggap bahwa wah ini saatnya saya ngambil keuntungan gitu ya, sehingga mereka mulai mengerem untuk investasi baru gitu ya. Walaupun juga memang ada peluang di startup 2.0 gitu ya, yang memberikan layanan mungkin Internet of Things, Big Data segala macam. Tapi yang untuk e-commerce, kemudian transportasi online, termasuk juga misalnya e-health segala macam, ini agak direm gitu. Memang kalau kita lihat bahwa pengereman ini secara internasional gitu, dan kalau kita lihat banyak data juga mengungkapkan bahwa untuk kondisi Indonesia sebenarnya memang masih ada investor-investor yang masuk gitu ya. Walaupun memang juga perlu perbaikan karena betapapun e-commerce Indonesia ini memang pada saat itu jor-joran juga gitu ya. Ada yang kita sebut ada mungkin memberikan layanan misalnya promo berpanjangan, gratis ongkir terus-menerus gitu ya. Kemudian juga pegawainya kan juga gajinya kan juga di atas rata-rata gitu ya. Bagi pegawai senang kok gaji kita di atas rata-rata. Tapi mungkin ini merupakan saatnya mereka juga untuk bagaimana mereposisi nih. Reposisi artinya misalnya melakukan evaluasi. Misalnya dari segi hal gaji ini apakah memang efisien nggak sih bagi perusahaan gitu, atau mungkin perlu satu pengetatan lagi. Kemudian di sisi lain tadi
kita bicara misalnya promonya juga yang gila-gilaan, gratis ongkir untuk semua produk apa gitu. Yang mau tidak mau kan ini terjadi bakar uang gitu ya. Sehingga memang proses-proses ini yang kemudian nanti perlu dievaluasi. Ya kalau saya melihat bahwa perusahaan-perusahaan e-commerce ya mereka ini bukan saat juga bahwa perlu strategi baru juga. Ada strategi bagaimana mengadopsi teknologi baru, layanan baru, kemudian juga yang lebih efisien gitu ya. Kemudian juga lebih agile nih. Karena bisa jadi apa yang kemarin mereka berikan layanan gitu ya. Ini besok udah obsolete, udah kadaluarsa, apalagi tahun depan gitu ya. Harus ada yang lain lagi gitu ya. Harus ada inovasi baru gitu ya. Gitu. Tapi kalau adjustment atau restrukturisasi ini bukannya justru malah lebih bagus ya, Mas Heru? Kalau yang aku lihat justru malah bisa lebih memperlihatkan bahwa perusahaan ini cukup agile gitu ya, survive. Iya nggak sih, Mas Heru, kalau dari side Mas Heru? Itu menjadi bagian dari bagaimana strategi untuk menghadapi tantangan masa kini gitu ya. Misalnya tadi kesulitan untuk investasi baru, ada banyak juga yang misalnya saya kesulitan tapi saya bisa IPO misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya ada pengeluaran yang besar tadi agak direm lah untuk promo-promonya gitu. Ini merupakan strategi yang masing-masing tiap e-commerce strategi tentu berbeda-beda gitu. Karena ya nggak bisa disamakan antar satu pemain dengan pemain lainnya karena mungkin ada juga yang benar-benar masuk pasar Indonesia nih. Modalnya masih besar, kemudian juga karena di Indonesia itu kan juga ada spend yang cukup besar ketika misalnya mereka mau mengakuisisi satu pengguna gitu ya. Itu 100 sampai 150 ribu gitu ya. Jadi memang nih uang ini akan dihabiskan gitu untuk promo, tadi gratis ongkir, kemudian diskon segala macam. Tapi memang yang udah memiliki positioning yang segmentasi pasar udah jelas, kemudian juga pasar yang berkembangnya daerah mana ya mungkin mereka akan lebih selektif gitu ya. Mungkin yang biasa membeli mungkin promonya tidak terlalu besar, atau mungkin yang benar-benar baru kita kasih promo gitu ya. Ini masing-masing tentu memiliki strategi yang berbeda-beda gitu. Kalau kita bicara mengenai historical thing sejauh ini dan masih akan panjang kayaknya ke depan gitu ya. Kalau Mas Heru lihat akan seperti apa sih nantinya digital ekonomi Indonesia, khususnya dengan maraknya juga industri teknologi, kemudian juga e-commerce gitu yang bermunculan. Ini seperti apa sih Mas Heru? Nah, kalau fondasi dasar kita kan cukup bagus ya. Pengguna ponsel kita misalnya sampai 350 juta. Pengguna internet kita terakhir itu 221 juta. Kemudian juga pengguna media sosial kita sampai hampir menyentuh 200 juta. Dan Indonesia ini generasi milenial, kemudian Gen Z-nya juga cukup besar yang mereka merupakan digital native yang sehari-hari itu dari bayi mungkin lahir sudah menggunakan ponsel gitu ya, walaupun akunnya dibikin orang tuanya gitu Instagram gitu. Tapi mau nggak mau ya mereka yang sudah digital native. Ini merupakan potensi yang bagi perkembangan sektor ekonomi digital ini cukup bagus gitu. Karena banyak negara yang kalau kita lihat itu ekonomi digital ini berkembang karena usianya banyak yang usia tua gitu. Kemarin beberapa teman dari Jepang mereka coba melakukan studi banding dengan Indonesia karena yaitu generasi tua mereka besar. Sehingga perkembangan ekonomi digital mungkin ya mereka agak kalah dengan Indonesia gitu ya, dengan basis fondasi dasar yang memang cukup bagus. Dan selain itu memang orang Indonesia ini memang suka dengan yang baru, termasuk menggunakan layanan digital, aplikasi digital, kemudian juga yang menariknya orang Indonesia senang belanja gitu loh. Sehingga memang potensi orang untuk berbelanja dan berjualannya juga cukup besar gitu ya. Sejauh mana kemudian Indonesia ini bisa bertumbuh dan kemudian digital ekonominya pun mengekor ke arah pertumbuhan itu. Apalagi kan tadi angka-angkanya cukup besar, ada yang di-boost juga gitu ya. Kalau ekonominya tumbuh, automatically kah atau harus ada energi ekstra juga nih untuk bisa artinya digital ekonominya juga tumbuhnya sama gitu dengan pertumbuhan ekonomi. Karena kan kita harapkan ada kontribusi nantinya kepada PDB secara keseluruhan, Mas Heru. Ya memang ada beberapa hal yang menjadi syarat bahwa kontribusi ekonomi digital Indonesia ini memang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat gitu ya. Yang utama itu adalah bagaimana produk-produk yang dijual ini kan ada produk-produk dengan tingkat kandungan dalam negeri yang tinggi gitu ya. Nah ini kan yang juga kemarin ada perbaikan di peraturan Menteri mengenai perdagangan melalui sistem elektronik gitu ya. Sehingga misalnya dengan mengutamakan produk Indonesia, ini artinya kontribusi ekonomi digital, kontribusi e-commerce terhadap real pendapatan atau pertumbuhan ekonomi Indonesia ini menjadi lebih
bagus gitu kan, dibanding mungkin produk-produknya hanya mengambil dari produk luar, kemudian kita hanya mendapatkan nilai yang tidak besar gitu ya. Dan tentunya kalau kita bicara tadi bagaimana ini membangun ekonomi kerakyatan adalah bahwa kita punya 65 juta UMKM. Nah, ini bagaimana semua UMKM ini bisa kita digitalkan secara cepat gitu ya. Ya memang sekarang ini catatan dari Kementerian Koperasi dan UMKM itu kan sekitar baru 25 juta. Ya. Nah, ini memang juga perlu ada satu akselerasi agar yang 65 juta ini benar-benar dipercepat supaya go digital, agar juga mereka memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap ekonomi negara gitu ya. Di krisis 98 ketika krisis cukup kuat, itu yang menyelamatkan ekonomi Indonesia salah satunya UMKM, sehingga memang mereka harus didigitalkan, kemudian bagaimana mereka juga bisa mengadopsi teknologi baru gitu ya, dan tentunya juga perlu kerjasama juga dengan banyak pihak gitu ya, karena UMKM itu kan tidak sekedar mereka ke digital, tapi juga bagaimana menjaga kualitas produk, kemudian juga misalnya produknya itu yang terstandar segala macam. Ya, aku ada data, mungkin Mas Heru bisa tanggapi ya terkait mengenai data digital 2023 Global Overview Report ini ya. Indonesia menduduki peringkat 7 besar negara yang paling sering melakukan kegiatan belanja online. Berarti kan pasar kita lumayan besar ya, peringkat 7 di dunia berarti ya, dengan penggunaan internet pelanggan e-commerce 36,8%. Nah, kalau tadi bicara mengenai angka menuju ke 5.000 triliun, nah sekarang untuk mengangkat data ini gitu masih ada bukan kesempatan ya, masih ada ruang yang cukup besar nggak sih Mas Heru? Iya, ruangnya cukup besar. Jadi memang kalau sekarang banyak pihak mengatakan, wah ini e-commerce kita misal udah sunset nih. Kalau justru saya melihat bahwa ini pertarungan baru akan dimulai gitu ya. Artinya bahwa dengan perkembangan ekonomi digital yang masih 2/3 gitu ya, ini masih bisa ada ruang untuk bersaing. Karena kalau kita lihat long run-nya kan masih 2030 aja bisa sampai 5.000, bahkan ada yang 6.000 triliun gitu. Jadi memang potensi masih sangat besar, sehingga memang saat ini beberapa pemain ini masih ya perlu kompetisi secara sehat lah gitu ya. Ya tentunya juga dengan perkembangan seperti sekarang ini ada beberapa pemain gitu ya. Dengan pemain-pemain yang ada ini ya kalau saya melihat jangan kemudian oh ini udah selesai nih pertarungan, kita give up loh. Kalau ini baru dimulai. Karena pasar kita masih cukup besar, pertarungan juga masih maraton juga gitu ya. Sehingga mungkin bisa jadi ada perubahan-perubahan posisi nanti ke depan gitu. Nah, ini bagaimana bisa mereka memenangkan pertarungan kompetisi e-commerce di Indonesia, ya sekali lagi strategi gitu ya. Masih punya strategi, efisien, kemudian juga mereka juga harus agile juga nih. Karena yang kemarin mereka berikan layanan, hari ini udah obsolete gitu ya. Atau minggu depan udah harus berubah lagi gitu ya. Ini kan harus diikuti secara cepat gitu. Nah, kemudian juga memang ada teknologi-teknologi baru yang juga mau tidak mau juga harus segera kita adopsi gitu ya. Misalnya ada artificial intelligence gitu ya. Ini kan juga ya kalau kita bicara algoritma segala macam, ini kan dia lebih bisa mengetahui apa sih produk apa sih yang dibutuhkan oleh ketika kita memasuki misalnya aplikasi e-commerce gitu ya. Ya mungkin kalau misalnya kita nggak sesuai dengan modelnya, mungkin dengan merek lainnya gitu atau mungkin warnanya, ini kan harus teknologi AI itu udah harus diadopsi. Kemudian juga tadi misalnya kalau kemarin itu kita mempublikasi produk itu hanya gambar gitu ya. Nah, sekarang udah live shopping nih. Kita lihat bahwa juga kue di Indonesia lumayan besar dan terutama ada juga pemain-pemain besar nih di luar yang melirik pasar Indonesia. Ya misalnya contohnya kayak e-commerce besar gitu ya. Ya you name it lah, misalnya seperti Lazada, kemudian ada juga Shopee gitu ya, yang juga cukup besar dan berasal dari luar Indonesia. Nah ini seperti apa kemudian yang kita bisa harapkan dengan kehadiran mereka ini dampaknya terhadap perekonomian pastinya ke Indonesia, Mas Heru? Ya menariknya Indonesia itu negara yang cukup terbuka gitu bagi para pemain asing untuk hadir di Indonesia, selain juga didorong juga aplikasi-aplikasi dalam negeri untuk bisa meramaikan e-commerce yang ada di Indonesia. Kalau kita melihat bahwa ini kita welcome aja selama memang kompetisi dilakukan secara sehat dan juga tentunya memberikan kontribusi ya terhadap peningkatan ekonomi Indonesia. Jadi misalnya tadi memberikan porsi yang besar bagi pemain-pemain Indonesia untuk bisa berjualan di e-commerce-nya. Kemudian juga pembagian mungkin ya, kan ada keuntungan atau apa yang mungkin ada persentase yang dibagi itu juga yang lebih fair gitu ya. Ya intinya adalah bahwa
semakin banyak aplikasi, semakin banyak layanan e-commerce di Indonesia, sebenarnya pengguna makin diuntungkan karena kita bisa memilih gitu ya. Ya intinya adalah bahwa ya, sepanjang mereka memberikan kontribusi yang cukup bagus bagi perkembangan ekonomi di Indonesia, harus kita sama-sama kita support gitu ya. Dan tentunya memang harus ada yang mereka harus ada komplain terhadap aturan yang ada sih. Ya, cuman memang ada hal-hal yang di Indonesia ini menjadi pasar yang spesifik gitu ya. Kalau misalnya di banyak negara itu, misalnya dikuasai oleh 1-2 pemain yang bisa lintas negara mereka kirim. Nah di Indonesia ini kan wilayahnya luas, jadi memang harus misalnya logistiknya juga harus terintegrasi gitu ya. Kemudian juga bagaimana tidak hanya orang membeli, tapi juga orang yang berjualan juga. Kalau misalnya di ujung Papua kan harus ada logistiknya, harus dipikirkan nih, bagaimana mengambil barangnya, pengiriman barang gitu ya, sehingga memang Indonesia kalau secara teknologi ya kita mengadopsi tadi udah artificial intelligence, udah kita adopsi big data, analytics segala macam gitu ya. Yang mungkin masyarakat 5.0-nya sudah jalan juga, tapi memang ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan di Indonesia untuk menyesuaikan dengan budaya kita, kemudian juga aturan yang ada, kemudian juga geografis Indonesia yang tersebar itu. Kalau di Indonesia, kalau Jawa sentris kayaknya udah no issue ya. Tapi kalau penetrasi di luar dari Jawa ini gitu ya, untuk mereka tahu kecakapan teknologi, terus seperti e-commerce juga, ini seperti apa sih? Apa sih yang harus dilakukan gitu ya? Selain tadi Mas Heru juga mention soal masalah infrastruktur ya, tapi di sisi lain kan sebenarnya ada faktor lain sebenarnya untuk kita bisa lebih melakukan penetrasi pasar yang juga tidak terpusat di Jawa sentris aja nih. Ini juga mungkin bisa digarap sama e-commerce yang ada di Indonesia pastinya. Iya betul. Memang kalau kita lihat pasar pembeli dan penjualnya akan tersebar ke seluruh Indonesia gitu ya. Ya artinya bahwa terutama penjualnya dulu, penjualnya itu ya memang mereka juga harus dilatih, kemudian juga diberikan edukasi bagaimana memasarkan produk secara online misalnya gitu ya. Kalau saya melihat memang nggak bisa bekerja sendiri kan, artinya bahwa aplikasi e-commerce-nya juga harus mendukung juga nih bagaimana mengantarkan barang dari si penjual ke pembeli yang mungkin juga tersebar gitu ya. Jadi memang proses yang integrasi antara produk pembayaran, kemudian juga pengiriman logistiknya juga harus disatukan dengan memperhatikan Indonesia yang luas. Kalau saya melihat bahwa ya pasar kita ini cukup besar dan luar Jawa ini memang merupakan pasar yang akan tumbuh dan masih tersisa cukup besar, sehingga bagaimana mereka diberikan kesempatan untuk berjualan dan juga menumbuhkan ekonomi mereka juga dengan membeli gitu ya. Ini juga menjadi tantangan juga dan kesempatan bagi e-commerce kita kini dan ke depan. Di 2024 ini berarti peluangnya sangat-sangat besar ya, walaupun tantangannya juga besar juga ya. Apalagi yang berkaitan kita misalnya apple to apple dengan pemerintah nih, regulasi nih. Nah, seperti apa kemudian regulasi yang harus mendukung supaya perekonomian digital ini berkembang, kemudian juga industrinya berkembang gitu kan, karena memang regulasinya mendukung. Gimana Mas Heru? Ya memang kalau kita bicara regulasi itu dengan bagaimana kita bisa mengembangkan e-commerce di Indonesia, tentu sifatnya itu harus light touch regulation gitu ya. Jadi regulasi yang tidak memberatkan para pemain agar mereka memiliki ruang untuk berinovasi gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau bisa memang regulasi tersebut harus mendukung bagaimana lebih pertumbuhan e-commerce-nya ini lebih ke-push gitu ya, lebih meningkat agar angka-angka prediksi yang disampaikan oleh beberapa lembaga internasional ini terbukti dan ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia gitu ya. Karena kalau Indonesia mau menjadi negara keempat besar di dunia 2045, mau nggak mau ekonomi digital memang harus didukung dan dikembangkan juga oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat gitu ya. Dan kalau saya melihat bahwa sampai sejauh ini ya pemerintah dalam posisi cukup mendukung perkembangan e-commerce di Indonesia, walaupun memang tadi ada beberapa tantangan yang juga harus diselesaikan nih tadi, bagaimana kita membangun pemerataan infrastruktur internet gitu ya, kemudian juga meningkatkan kecepatan internet. Kalau kemarin itu mungkin internet 2 megabit per second cukup gitu ya, tapi ketika sekarang orang berjualan live shopping, wah ini udah nggak cukup lagi gitu. Ya, benar. Itu ditingkatkan tidak hanya kecepatannya, tapi juga diratakan nih. Jangan semua kemudian internet bagusnya mungkin di Pulau Jawa, tapi juga
untuk juga daerah-daerah ini juga memberikan kontribusi, ya kecepatan internet itu juga ditingkatkan dan juga mereka disediakan akses internet yang memadai gitu ya. Nah, ngomongin soal masalah era 5.0, disrupsi teknologi, kira-kira akan ada teknologi apa sih yang akan bukan lumayan lagi ya, tapi bisa mendistrupsi industri e-commerce nih di Indonesia, Mas Heru? Ya kalau kita melihat perkembangan teknologi, kalau yang sekarang ini kan yang disebut industri 4.0 gitu ya, artinya bahwa teknologi artificial intelligence akan diadopsi, Internet of Things, big data analytics segala macam gitu ya. Apalagi sih kira-kira kalau strategi dan inovasi supaya industri ini kemudian bukan hanya survive tapi bertumbuh, Mas Heru? Ya memang di sisi lainnya adalah bagaimana ini juga digabungkan antara satu aplikasi gitu ya dengan aplikasi lain gitu ya. Oke. Jadi kalau misal sekarang kemarin kita bicara misalnya ada social commerce gitu, antara social media digabungkan dengan e-commerce gitu ya. Ya artinya bahwa ke depan juga tiap-tiap penyelenggara e-commerce nih juga harus memikirkan juga tidak hanya menjual di satu kanal di platform e-commerce-nya, tapi juga bagaimana juga mereka menghadirkan layanan-layanan lain yang sifatnya pemasaran melalui sosial media gitu. Walaupun sekarang udah mulai juga, misalnya ada yang e-commerce, kemudian juga mereka memarketingin produknya itu misalnya di Instagram, di Facebook gitu ya. Ini akan banyak terjadi. Agar apa? Agar memang memudahkan masyarakat itu untuk membeli produk kan ujungnya itu gitu ya. Dan yang menariknya adalah ya tadi kembali lagi kalau kita manfaatkan teknologi terkini dengan artificial intelligence gitu ya. Kan dia tahu nih, ada produk yang kita lihat tapi kita belum beli itu akan muncul terus itu ditawarin gitu ya. Sepatunya itu Bener. Nah ini yang kayak dihantui ya. nah, seperti dihantui kita harus beli gitu kan. Jadi itu merupakan hal yang ya strategi lah bagi pemain e-commerce gitu ya. Agar mereka ya bisa lebih mendekatkan produknya dengan masyarakat, lebih memasyarakatkan pilihan-pilihan produk kepada masyarakat dengan beragam kanal, terutama kanal-kanal media sosial gitu. Emang sih, tapi emang itu cukup membantu ya. Kalau kita punya kebutuhan tertentu, kita lupa nih ya, diingetin terus gitu ya oleh kadang-kadang kita AI. lupa kemarin apa ya, tokonya apa gitu. Ternyata muncul, ini dia produknya. Itu memang sangat-sangat membantu ya. Jadi bisa membaca pikiran dan hati ya. Sekaligus ya Mas Heru ya. Oke, ini yang paling penting nih untuk dilihat di 2024. Prediksi lah kira-kira akan seperti apa industri e-commerce ini dari segala tantangan yang ada dan perusahaan teknologi ini akan seperti apa menghadapi persaingan, tantangan dan lain sebagainya untuk bisa tetap bertahan nih Mas Heru. Ya memang kalau kita lihat ini terutama tech winter gitu ya. Ini kan masa yang agak berat gitu kan. Dalam 2 tahun terakhir ini dengan investasi yang agak turun, tapi ini juga di satu sisi kan juga merupakan tantangan juga bagi pemain e-commerce kita gitu ya. Karena katanya nahkoda yang kuat itu tidak dihadirkan ketika lautnya itu tenang. Gitu. Jadi lautnya harus bergemuruh gitu kan. Betul. Nah ini merupakan ya saat nanti kita melihat juga nih bagi para pemain e-commerce strategi apa yang akan mereka jalankan. Karena strategi ini tentunya juga menjadi pijakan dan juga metode mereka bagaimana mereka bisa survive gitu ya di tengah gempuran, misalnya tadi ada tech winter, kemudian juga persaingannya yang juga walaupun tidak mudah tapi potensinya kan juga pertumbuhannya masih ada cukup ruang yang bisa kita grab gitu kan, kita dapatkan. Dan mau tidak mau ya memang di 2024 ini harus lebih juga mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan kebutuhan masyarakat gitu ya, yang banyak orang menyebutkan lebih agile gitu ya, lebih ramping, lebih transformatif gitu. Karena betapapun ya ini merupakan saat yang krusial nih 2024, apakah nanti bisa lebih melenting di 2025 atau melenting ya. Nah, kalau lompat jalan kan tinggi gitu ya. Benar melenting ya. Atau mungkin ya memang akan menghadapi problem yang cukup berat ke depannya. Kalau saya berharap bahwa ini kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh semua pemain gitu ya. Karena belum ada yang benar-benar menjadi penguasa e-commerce di Indonesia gitu kan. Ya tentunya juga ya bagaimana dari persaingan ini kan juga masyarakat mendapat keuntungan dan pemerintah juga tentu berharap banyak juga dengan pertumbuhan e-commerce di Indonesia gitu. Pokoknya akan keren banget deh kalau menurut aku ya dari perspektif dan kacamata aku, apalagi yang disampaikan Mas Heru tadi, industri teknologi e-commerce di Indonesia akan berkembang sangat keren banget gitu ya. Jadi siap-siap untuk menuju ke sana karena dunia juga berubah
semuanya juga berubah, manusianya juga akan berubah, dan teknologi adalah salah satu industri yang mengikuti perubahan itu kan. Pasti akan lebih kece ke depannya. Kece. Kece bang, kece badai ya. Terima kasih loh Mas Heru udah ngobrol-ngobrol di Terima podcast kasih. Ngeteh ya. Iya, Next kapan-kapan kita undang lagi, Oke, kita siap, ngobrol-ngobrol lagi di keseruan ini. Terima kasih udah dengerin podcast Ngeteh hari ini. Semoga ini bermanfaat dan semakin membuat kita semua tahu seperti apa sih peran teknologi di perekonomian Indonesia. Kira-kira podcast Ngeteh besok akan bahas apa lagi ya? Tunggu kelanjutannya. Mari Katarina pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.